Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Ustadz cintai dan yang Ustadz banggakan. Hari ini kita akan belajar kembali tema 4, subtema 4 dengan mupel PPKN. Hari ini Ustadz akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara. Kalau kemarin Ustadz sudah menjelaskan tentang hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga, sebagai siswa. Nah, ini sebagai warga negara. Oleh karena itu, silahkan perhatikan baik-baik penjelasan dari Ustadz. Kewajiban dan hak sebagai warga negara. Selain hak dan kewajiban di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat, kita juga memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ya, jadi selain di rumah, di sekolah, dan di masyarakat, kita juga memiliki hak dan kewajiban di warga negara. Ini lingkupnya sudah luas, melingkupi satu negara. Ya. Nah, untuk itu penuhi kewajiban dulu, baru tuntut hak. Ingat, kita harus menjalankan kewajiban dulu, baru kita menuntut hak. Jangan sampai kita menuntut hak dulu, baru menjalankan kewajiban. Itu tidak bagus. Kita harus menjalankan kewajiban kita dulu, baru tuntut hak kita, ya. Ingat, untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Jadi antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Tidak boleh kewajiban yang diutamakan atau hak yang diutamakan. Tetapi keduanya harus seimbang, ya. Selain melaksanakan kewajiban sebagai warga negara, kita juga memiliki hak untuk memperoleh penghidupan yang layak, serta pendidikan dan pelayanan kesehatan yang baik. Nah, ini kewajiban kita apa, dan kita akan mendapatkan hak kita. Hak kita contohnya memperoleh penghidupan yang layak, pendidikan dan pelayanan kesehatan. Ini hak kita. Ini contoh hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dan ini contoh lain hak dan kewajiban warga negara. Hak untuk mendapatkan pendidikan, hidup yang layak, dan memilih dan dipilih. Kita itu wajib atau harus memilih pendidikan, hidup layak, dan hak untuk memilih dan dipilih. Setelah kita mengetahui hak kewajiban kita, ya, contohnya taat pada undang-undang dasar dan norma atau aturan, mengikuti pendidikan, dan membayar pajak. Itu contohnya, ya. Kita juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Ini hak kita juga harus mendapatkan perlindungan dari negara, perlindungan hukum. Perlindungan hukum itu perlindungannya seperti apa? Nah, perlindungan hukum itu kita wajib untuk dilindungi oleh negara. Hak-hak kita di ranah hukum. Selanjutnya, contoh kewajiban kita sebagai warga negara dalam masyarakat yang beragam adalah saling menghormati dan menghargai antar sesama. Ini kewajiban kita, yaitu saling menghormati dan menghargai antar sesama. Walaupun berbeda-beda, kita tetap harus saling menghargai. Tidak boleh kita pilih-pilih kasih antara satu teman dengan teman yang lain, satu warga dengan warga yang lain. Tidak boleh. Kita tetap harus saling menghormati dan menghargai, ya. Adapun hak yang diperoleh sebagai warga negara adalah suasana aman dan tentram, tinggal di lingkungan yang beragam. Nah, setelah bagaimana kita mendapatkan lingkungan yang beragam, yaitu salah satunya adalah dengan melaksanakan kewajiban kita, yaitu menghargai dan menghormati antar sesama. Kalau kita sudah menghargai dan menghormati antar sesama,
lingkungan kita, hidup kita, suasana kita akan aman dan tentram. Kita nyaman tinggal di lingkungan kita, ya. Semua warga sebaiknya memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga masyarakat agar negara Indonesia menjadi lebih maju, damai, dan sejahtera. Ya, ini agar Indonesia lebih maju, lebih damai, dan lebih sejahtera, kita harus melaksanakan kewajiban kita dengan sungguh-sungguh, ya. Tidak boleh kita melaksanakan kewajiban kita setengah-setengah. Kita harus patuh terhadap undang-undang. Kita harus patuh terhadap aturan pemerintah. Kita disuruh tidak sekolah, ini salah satunya kewajiban kita untuk mematuhi peraturan pemerintah, ya. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh oleh seluruh warga. Dengan demikian, kehidupan yang harmonis, aman, dan damai di Indonesia dapat tercipta. Nah, ini ketika kita sudah melaksanakan kewajiban kita di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan sekitar kita, kita akan mendapatkan hak kita untuk hidup yang harmonis, aman, dan damai. Sehingga Indonesia ini akan tetap bersatu. Oke. Sekarang tugas kalian adalah mencatat penjelasan dari Ustadz di buku kalian masing-masing, ya. Ustadz tidak memberi tugas kepada kalian yang lain. Tugasnya hari ini hanya mencatat penjelasan dari Ustadz. Ingat ya, dicatat di buku kalian masing-masing. Jangan sampai tidak dicatat. Nanti kalau kalian tidak mencatat, kalian tidak akan ingat penjelasan dari Ustadz, ya. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari Ustadz. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.